Sudah, Ya. Bu. Sebentar, saya bingung kenapa bisa sampai nggak ada terus ya. Sorry. Sebentar. Mohon maaf ya, bentar ya. Saya nggak tahu ini kenapa. Oh iya. Saya coba gini aja deh. Saya coba ini. Sorry. Ya Allah. Sebentar ya, mohon maaf ya. Saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Oke, saya buka biasa aja dah. Maaf ya, masalah teknisnya nih. Oke, kita coba yang sekarang. Kira-kira bermasalah nggak? Oke, sudah kelihatan nggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. Kemarin itu Bapak sudah membahas mengenai katanya dari median, modus, rata-rata min ya. Jadi ketika kita belajar pertama kali statistika dasar, maka hal pertama yang kita pelajari itu adalah mengenai ukuran. Nah, ukuran yang statistika deskriptif itu kita bicara ada ukuran pusat dan ada ukuran sebaran. Sebetulnya hanya dua gitu ya. Jadi ada ukuran pusat dan ada ukuran sebaran gitu ya. Nah, di ukuran pusat itu nanti akan ada kaitannya dengan ukuran letak gitu ya. Nah, nanti itu akan digunakan untuk pada umumnya adalah digunakan untuk menggambarkan box plot gitu ya. Nah, kemarin jadi saya hanya review ya. Jadi kalau ukuran retak, ukuran pusat itu adalah seperti ini. Mungkin yang Bapak bahas itu adalah hanya di, saya pakai anonet aja ya. Hanya di 3 ini yang Bapak, yang Bapak ulas gitu ya. Jadi rata-rata, median, modus. Sampai sini sudah jelas kan ya, clear? Nah, kita akan menghitung rata-rata antara berkelompok dan tidak berkelompok. Sudah ya? Kemarin sudah? Belum. Hah? Belum. Jadi kalau misalkan kita punya rata-rata, Anda tahu apa bedanya data berkelompok dan data tunggal atau data tidak berkelompok? Bedanya Tahu. apa?
Bedanya apa? Kalau data kelompok tuh ada jarak, ada intervalnya, Bu. Kalau data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk apa? Tabel. Tabel apa namanya? Distribusi frekuensi. Frekuensi. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari, kita berbicara, bisa dalam berbicara data tunggal. Data tunggal itu hanya nilai data satu, 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 gitu kan? Tanpa kita mengelompokkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, apa namanya? Kita tidak kelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi perbedaan data tunggal dengan data kelompok adalah kalau data tunggal itu adalah kita hanya berbicara satu per satu data tersebut. Tapi kalau data berkelompok berarti kita bicara dalam sebuah kelas, dalam sebuah interval yang biasa kita sebut adalah distribusi frekuensi. Nah, secara umum rumus dari rata-rata data tunggal itu adalah kita cukup menjumlahkan seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Nah, tadi dikatakan bahwa di soal yang keberapa saya lupa, saya punya 10 data, tapi yang diketahui hanya 9 data. Gitu kan? Apakah rata-ratanya bisa ditentukan? Kalau salah Tidak. satu datanya nggak kita ketahui. Tidak. Tadi kan kita punya 10 ya, di soal itu kan ada 10 data. Dari 10 data itu adalah hanya 9 data diketahui. Satu data enggak? Apakah rata-ratanya bisa kita cari? Tidak, tidak bisa. Tidak, Bu. Tidak bisa. Tidak. Kenapa tidak bisa Tidak, Bu. argumennya? Karena rata-rata membutuhkan jumlah semua nilai data. Nah, itu argumennya. Ya, jadi ketika Anda bilang nggak bisa, Anda harus bisa menyebutkan alasannya kenapa. Kenapa dia tidak bisa dicari? Karena tadi bahwa untuk menghitung rata-rata kita harus punya informasi keseluruhan data. Kenapa harus kita tahu? Kita cari keseluruhan seluruh data harus kita ketahui karena kita rata-rata itu dihitung dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyak data, gitu ya. Nah, ini adalah kalau dalam bentuk frekuensi. Dalam bentuk frekuensi itu seperti apa? Dalam bentuk frekuensi itu maksudnya adalah, jadi di sini ada, Anda mungkin pernah ya, di sini ada nilai. Terus di sininya adalah ada frekuensi. Jadi yang dapat nilai 10 itu berapa orang, misalkan yang dapat 9 itu berapa, gitu kan. Nanti kita dapat hitungnya dengan rumus seperti ini. Nah, ini masih tergolong kepada data tunggal. Kenapa disebut data tunggal? Karena kita bicaranya di sini adalah masih masing-masing nih nilai, gitu ya. Masih nilai masing-masing, tidak dalam suatu klaster tertentu, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menentukan nilai datanya adalah secara, kita lihat contohnya ya. Ini adalah untuk data apa namanya? Data tunggal. Artinya kita mengalihkan semua, di sini ada nilainya, ya kan? Di sini ada nilai 45 itu frekuensinya ada 3, berarti yang dapat nilai 45 itu ada 33, ada 3 orang. Yang dapat 56 itu ada 1 orang, ya. Jadi untuk dapat rata-ratanya kita mengalihkan frekuensi dengan nilai lalu dibagi dengan jumlah data. Dapatlah nilai rata-ratanya sekian. Cukup jelas ya, paham ya untuk yang data tunggal? Clear? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, bagaimana dengan data berkelompok? Nah, ini kalau kita kasih bobot. Ya kan? Misalkan dikasih bobot. Si A itu misalkan A memperoleh nilai tugasnya 65, nilai tengah UTS-nya 76 dan nilai ujian akhirnya UAS-nya adalah 70. Nah, kalau yang tadi yang di awal yang ini dikasih bobot nggak? Enggak, Bu. Atau ginilah. Kalau misalkan gini. Yang ini saya hitung rata-ratanya adalah seperti ini. 65 tambah 76 ditambah 70 dibagi 3. Berarti sama dengan berapa? Coba bantu hitung, ini jadi berapa hasilnya? 211, Bu. 211, Ibu. 211 bagi 3.
11 bagi 3 ya. Nanti ada berapa sekian gitu ya. Nah, sekarang 70,3. berapa? 70,3. 70,3. Oke, sekarang kalau Anda melihat yang ini kan kayak rumus rata-rata umum. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Dengan rata-rata ini beda di mananya sih? Dikali bobotnya. Oke. Kalau begitu, ini juga ada bobot nggak sih sebenarnya di sini? Enggak. Hmm? Bobotnya Ada sama, bobot nggak Ibu. di Ada sini? satu, Bu. Ya, bobotnya sama. Bobotnya satu. Ada. Di sini bobotnya adalah semuanya sama, ya kan? Yang ini bobotnya 1, yang ini juga kasih bobotnya 1, dan yang ini juga dikasih bobotnya 1. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk pembobotan. Iya, ini adalah bentuk pembobotan, gitu kan? Tapi di sini bobotnya diberi nilai yang sama, yaitu berapa? 1 semuanya. Nah, sementara kalau di sini tugas dikasih bobot 2, mid semester dikasih bobot 3, ujian akhir dikasih bobot 4, gitu kan? Nah, kemudian berarti sebetulnya yang kita bagi adalah dengan bobotnya, ya kan? 2 kali 6, 5, ditambah 3 kali 7, 6, ditambah 4 kali 70, dibagi dengan jumlah dari bobotnya, bukan dari jumlah banyak data. Dibagi dengan banyak data itu kalau apa? Kalau semuanya mempunyai bobot yang sama, gitu kan? Nah, kalau bobotnya berbeda berarti dibagi dengan besarnya bobot, gitu. Nah, sekarang kalau di sini 2, 2, 2, berarti dibaginya berapa? 6, Bu. 6. Dibagi dengan 6. Seperti itu, gitu ya. Oke. Jadi kalau rumus yang rata-rata sebenarnya itu ya, rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data itu adalah ketika kita punya semua nilai itu mempunyai bobot yang sama, tapi yang samanya adalah bobotnya adalah 1. Cukup jelas ya? Oke, next berikutnya. Berikutnya itu adalah bagaimana kita mencari rata-rata dengan kelompok, gitu kan? Nah, rata-rata dengan kelompok itu adalah sama seperti kita menghitung rata-rata dengan frekuensinya yang pakai tabel lebih dari 1, tapi di sini karena dia berupa interval, gitu kan? Karena dia berupa interval, maka yang diambil jadi nilai apa namanya? Nilai X-nya ini, nilainya itu adalah bukan nilai tertinggi maupun terendah, tapi yang diambil adalah nilai tengah kelasnya, gitu kan? Nilai tengah kelasnya itu dikalikan dengan frekuensinya, gitu kan? Sama nggak hasilnya antara nanti nilai bobot dengan nilai yang apa sih namanya? Nilai dari yang tunggal dengan nilai yang kelompok itu pasti akan berbeda, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Sorry, nggak nyaman banget saya pakai ini ya. Oke, kita lihat contohnya yang untuk data berkelompok adalah seperti ini. Jadi Anda perhatikan di sini, Anda bisa lihat bahwa ini adalah interval kelasnya dari 9 sampai 21. Kita dapat nilai kelasnya adalah 15. Dari mana kita dapat nilai kelas? Nilai tengah kelasnya? Median Di bawah sama di atas dibagi 2. Boleh seperti itu. Yang kemarin kesepakatannya ini apa? Batas apa Batas tepi? bawah, batas bawah. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kita dapat nilai tengahnya, gitu kan? Dikalikan frekuensi, nanti baru dijumlahkan dibagi dengan banyak frekuensinya, seperti itu. Oke, untuk ini mang yang pakai pengkodean nggak usah lah. Kalau yang pakai pengkodean, yang di sini ini pakai pengkodean, itu adalah kita tentukan dulu mana yang jadi kunciannya, gitu kan? Di sini kebetulan banyak kelasnya adalah ganjil, jadi diambil tengah, gitu kan? Nanti di bawah 0 dikasih bobot positif 1, 2, 3, di atas 0 dikasih bobot negatif, misal negatif 1, negatif 2, negatif 3, gitu kan? Nah, nanti si frekuensinya tidak dikalikan dengan nilai kelas,
tapi dikalikan dengan bobotnya gitu. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Rata-rata sama dengan X0. X0 ini apa? X0 ini adalah nilai tengah dari kelas yang jadi kita kunci. Oke, sekarang di sini. Kuncinya adalah di kelas 1, 2, 3, 4. Ada di kelas keempat. Maka di kelas keempat itu nilai tengahnya 54. Maka 54 ini menjadi kunciannya di sini. Ditambah dengan panjang kelas. Nah, P-nya itu apa? Apakah P yang semuanya? Bukan. Yang panjang kelas ini adalah panjang kelas yang kita jadi fokus, yaitu dari 48 sampai 60, yaitu 13. Nah, ini harus berhati-hati ketika misalkan panjang tiap kelasnya berbeda. Maka harus kita pastikan di panjang kelas tempat kita berbicara itu di berapa panjang kelasnya. Ya, tapi kalau sama itu tidak masalah, tapi kalau berbeda itu berarti yang dimaksud dengan panjang kelasnya itu adalah panjang kelas di mana fokus kita mengambil titik apa sih namanya titik nolnya itu di mana gitu ya. Itu panjang kelasnya dikalikan dengan apa namanya jumlah dari frekuensi kali ini dibagi dengan frekuensinya dapat nilai rata-ratanya segini. Bu, ini kan kebetulan simetris gitu. Bu, ketika simetris misalkan saya ambil nolnya di sini boleh nggak? Boleh. Berarti di sini 1, 2, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Boleh nggak di sini? Boleh juga gitu ya. Artinya si nolnya itu tidak mutlak harus di kelas yang di tengah gitu. Oke, untuk yang ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya agak cepat karena nge-review dari yang Bapak ya. Ibu, Ya, berarti kalau misalnya soalnya kayak gini, jawabannya pasti beda-beda, tergantung titik nolnya di mana, gitu. jawabannya akan mendekati sama. Pasti akan di sepersekitaran ini. Gitu. Hanya saja kan gini. Apa namanya? Sekalipun Anda ambil 0 di sini, ini kan jadinya nantinya ini kan ini jadi 0 misalkan di sini ya. Ini kan berarti min 1, min 2. 1, 2, 3, 4. Maka ini akan berubah lagi kan? Ya. Tapi nilai tengahnya jadi tidak besar seperti ini. Tapi nilai tengahnya jadi berapa? 41. 41 ditambah dengan panjang kelas kali ini pasti akan ada persekitaran di sini. Tapi maksudnya tidak akan sangat berbeda jauh gitu. Pasti nilainya ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh sampai beberapa unit, misalkan 2-3 unit enggak persekitarannya enggak segitu. Biasanya bedanya hanya di koma gitu. Nanti Anda bisa coba-coba gitu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Karena saya review ya dari yang Bapak. Oke. Nah, ini adalah rata-rata gabungan. Jadi kalau kita punya beberapa sampel, masing-masing sampel itu punya nilai rata-rata, maka rata-rata gabungannya berarti banyak sampel 1 kali rata-rata 1, ditambah banyak sampel 2 kali rata-rata 2, ditambah banyak sampel KK dikalikan rata-rata KK dibagi dengan banyak data keseluruhannya. Dari N1 tambah N2 tambah NK. Itu rata-rata gabungan. Nah, untuk contohnya mungkin misalkan di sini sampel 1 itu ada 10 dengan data-datanya misalkan 8, ini kan NI-nya, ini X bar I-nya. Gitu kan? Sampel 2 itu misalkan di sininya 8, ininya adalah 7,5. Sampel 3 di sininya misalkan ada 10, tapi di sininya adalah 7. Berarti rata-rata gabungannya gimana? Rata-rata gabungannya itu adalah 10 dikali 8, ditambah 8 kali 7,5, ditambah 10 dikali 7, dibagi dengan berapa? 28. Dari mana 28 ini? Dari 10 tambah 8 tambah 10 yang ini. Gitu. Nah, nanti dicari dapat nilainya berapa, itu adalah rata-rata gabungannya.
gitu. Cukup jelas yang ini? Jelas, Bu. Oke. Nah, berikutnya median. Median itu berarti kaitannya dengan nilai tengah. Ketika Anda mau menentukan median, berarti Anda harus menyusun dulu data dari terkecil sampai terbesar. Nanti kita lihat nilai mediannya itu akan membagi data yang kita punya itu menjadi dua data dua kelompok yang sama besar. Namun Anda harus perhatikan kalau untuk data tunggal itu apakah dia ganjil atau dia genap, gitu ya. Kalau ganjil cukup mudah. Maka misalkan kita punya 11, berarti data kelima itu akan merupakan mediannya. Yang genap itu biasanya kita mencari nilai tengahnya. Jadi di sini untuk penentuan median itu kita tentukan dulu di mana letak mediannya. Nah, letak median itu ditentukan dengan kalau data ganjil itu adalah N+1 dibagi 2. Kalau datanya genap itu adalah berarti data ke N+1 ditambah data ke, ini mah langsung median bukan letaknya. Ya. Kalau ini mediannya itu adalah, oh ya ini juga langsung, berarti mediannya adalah data yang terletak di N+1 dibagi 2. Kalau genap itu adalah data ke N dibagi 2 ditambah data ke N+N/2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Jadi data tengah-tengah ditambah data sesudahnya dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini, oke. Ini contohnya, ya kan? Nah, sekarang ini contohnya datanya apa yang ini? Data tunggal kan? Kalau kita susun berarti berapa? 0,42, 0,48, 0,73, 1,10, 5,40. Maka 1,1 mediannya mana? nolnya 2, Bu. Oh, 1 nolnya 2, sorry. 1 nolnya 2 berarti di sini 1,10. Di sininya adalah 5,40. Ini jumlah datanya berapa? 6. N-nya ada 6 berarti genap. Ya kan? Nah, genap 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti nanti kita mengambil data ketiga dengan data keempat dijumlahkan, ya kan? Berarti 0,73 ditambah 1,10 dibagi dengan 2. Ini adalah mediannya. Kalau datanya ganjil, mudah, gitu kan? Kalau datanya ganjil, ini ganjil kayaknya. 0,42, 0,48, 0,66, 0,73, 1,10, 1,10, kemudian 5,40. Datanya ganjil, udah jelas. Ya kan? Berarti data yang ini kan? Ini ada 7, ya kan? Datanya M-nya ada 7. Berarti 7 ditambah 1, 8, ya kan? Berarti 8 dibagi 2, 4. Berarti data keempat. Seperti itu. Gitu. Ya. Itu untuk data tunggal cukup mudah mungkin untuk direview ya oleh Anda. Gitu. Nah, untuk data berkelompok gimana? Untuk data berkelompok, ini data tunggal ya, contohnya. Nanti slide-nya saya share ke Anda. Ya. Nah, untuk data berkelompok ini. Untuk data berkelompok itu berarti kita cari dulu nilai di mana kelas median itu, cari kelas di mana median itu berada. Nah, batas B0 itu adalah batas bawah kelas median. P-nya itu tetap panjang kelas, N/2 itu berarti banyak data dibagi 2, dikurangi F, itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Jadi kelas median nanti frekuensi di atasnya sampai ke atas yang sebelumnya itu dijumlahkan. Itu frekuensi yang sebelum dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Untuk lebih jelas kita lihat di sini. Nah, Anda perhatikan di sini datanya ada berapa? 60. Ketika 60 dibagi 2 berarti kita punya mediannya di data ke-30. Oke, data ke-30 itu ada di mana? Ada di kelas berapa? Berarti kan
3, 7, 10, 18, berarti ada di sini ya, data ke-30. Iya. Ini adalah kelas mediannya. Ya kan? Nah, kelas median, kemudian di sini panjang kelasnya berapa? 61 sampai 73, panjang kelasnya berapa? 13. 13. Panjang kelasnya 13, ya kan? Nah, frekuensi yang sebelumnya, berarti Anda menghitung dari sini sampai sini. Berapa nilainya? Ada 19 bagi frekuensi kelas mediannya. Maka batas bawah kelas berarti 61 dibagi 0, dikurangi 0,5, 60,05 dikali panjang kelas, ini adalah 60 dibagi 2 data gitu ya. N per 2 dikurangi frekuensi yang di atas kelas median, sebelum kelas median dibagi frekuensinya. Nanti kita dapat, oh mediannya adalah seperti ini. Paham? Untuk yang median? Hah? Paham. Paham, Bu. Oke. Nah, berikutnya itu kita bicara modus. Oke, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang punya frekuensi paling tinggi. Modus itu belum tentu tunggal. Modus itu bisa hanya ada satu, bisa juga dua modus, atau bisa lebih dari dua modus. Jadi bukan berarti oh modus itu pasti tunggal, tidak. Gitu ya. Jadi kalau ada data dia punya dua modus, berarti kita punya bimodal, gitu kan? Kemudian data yang punya lebih dari dua modus dikatakan multimodal, gitu ya. Bisa nggak suatu data tidak punya modus? Bisa, gitu ya. Jadi banyak kemungkinan untuk kondisi modus itu. Bisa tidak punya modus, bisa hanya satu modus, dua modus, atau lebih dari dua modus, gitu ya. Oke, yang pertama, yang A, punya modus nggak? Ya. Ada, Bu. Berapa? 1,10. Nggak boleh bilang 1,10 ya, kalau di belakang koma itu 1,10. Jadi kalau di belakang koma Anda bacanya sesuai hurufnya, angkanya, gitu ya. Oke, yang B. Yang B gimana? 27 sama 55. Jadi kita punya dua modus, gitu kan? Yaitu 27 dengan 55. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Oke. Hah? Frekuensinya sama ya? Oke. Yang C gimana? Tidak ada. Yang C nggak punya Modus. nggak punya modus, gitu kan? Kenapa? Tidak ada frekuensi yang Tidak ada. Oke, tidak ada frekuensi yang lebih dari satu, ya. Oke, frekuensinya sama semuanya, atau gitu ya. Nah, untuk data berkelompok sama seperti yang median, bedanya adalah hanya di bagian ininya. Nah, B1 itu apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan satu kelas di atasnya. Kalau B2 itu berarti satu kelas di bawahnya. Oke, untuk lebih jelasnya. Nah, di sini. Di mana yang modusnya ada di kelas yang mana? Yang 74 sampai 86. Ah, modusnya ada di sini. Ya kan? Berarti nanti kita punya kelas modus, batas bawah kelas modusnya adalah 73,5, ya kan? Raudia kenapa? Ibu boleh izin ke toilet dulu nggak sebentar? Oh boleh, mangga silakan. Oke, Kemudian makasih Bu. yuk, panjang kelasnya adalah 13, ya kan? Nah, kemudian B1 apa? B1 ini 23 dikurangi 12, itu B1. Dan B2-nya adalah 23 dikurangi 6. Jadi kalau modus itu hanya berkaitan dengan kelas sebelum sama kelas sesudah. Kalau median itu berkaitannya hanya dengan kelas sebelum, tapi dari awal sampai sebelum kelas mediannya. Nanti kita dapat nilainya adalah sekian. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, mid rank itu tidak menjadi fokus ya sama Bapak kemarin.
Jadi nanti Anda bisa pelajari sendiri. Saya langsung ke ukuran letak kemarin. Nah, di sini. Oke. Nah, ini yang Anda harus ini kan gitu ya. Nah, yang harus Anda tahu perbandingan antara rata-rata, median sama modus. Ada kelebihan kekurangan ketika kita menggunakan ukuran-ukuran mau rata-rata, median atau modus. Kelebihan dari ukuran rata-rata itu adalah kalau rata-rata itu dia mempertimbangkan semua nilai. Gitu kan? Jadi kalau ada perubahan, maka yang paling rentan untuk berubah itu adalah rata-rata. Ya, jadi sekali lagi yang sangat rentan sekali ukuran ini adalah rata-rata. Kenapa? Karena rata-rata mempertimbangkan semua ukuran. Kemudian rata-rata berarti menggambarkan mean dari populasi. Kemudian variasinya stabil dan juga datanya homogen. Itu rata-rata. Jadi kelebihannya bisa melihat apakah datanya homogen, kemudian kestabilan dari variasinya. Kekurangannya yang tadi, mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim. Misalkan nih, kita punya nilai misalkan 50, 60, 70, kemudian 80, 80, 85, kemudian atau ginilah saya ini kan. Nah, misalkan kita punya nilai 10 nilai UTS ya, misalkan 25, kemudian di sini 50, 85, kemudian 80, 88 gitu kan, gitu. Nah, terus tiba-tiba di sini ada aja yang nilainya 1 gitu kan. Terus sama di sini ada nilainya 100. Kebetulan nilai ekstrimnya 2 gitu kan ya, gitu. Tahu saya hapus inilah biar kelihatan lebih ekstrimnya. Gitu. Nah, nilainya, nilai yang ini, nilai yang apa namanya? Ini kan 25, 50, 85, 80, 88 gitu ya. Nah, nilai yang kurang bagus pun akan menjadi bagus karena ketarik sama apa? Nilai yang 100 ini. Gitu ya. Jadi si rata-rata ini sebetulnya apakah akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya? Iya, kalau datanya tidak ada yang namanya nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim atau pencilan itu kita akan bisa ketahui dari mana? Nanti dari yang namanya box plot gitu ya. Kemudian di sini ada median gitu kan. Kemudian di sini modus. Jadi kalau median modus itu dia tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kenapa? Karena modus itu dicari adalah yang paling banyak muncul dan median itu adalah dia berkaitan dengan nilai tengah. Karena nilai ekstrim pasti ada di ujung kiri atau ujung kanan. Kurang baiknya dari median dan modus itu dia tidak mempertimbangkan keseluruhan nilai dan tidak bisa menggambarkan rata-rata populasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ini saya takutnya nanti malah Bapak dikiranya saya udah maju jauh tapi belum gitu ya. Ini Bapak udah bicara ini belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Biar saya nggak terlalu mengulang. Jadi ketika nilai median dan modus dan rata-rata sama, berarti kita punya kurvanya simetris. Gitu ya. Tapi kalau misalkan modusnya itu lebih kecil daripada rata-ratanya, berarti kita punya kurva condong positif atau condong negatif ya. Oke, kalau tidak ada, untuk persentil kuartil sudah jelas? Yang belum jelas di bagian mana sebelum saya nambah ke materi karena udah jam 9.40. Yang kemarin yang dari Bapak belum jelas itu apa? Oke, di box plot ini bagian mana yang Anda nggak paham? Box plot itu, kenapa? Tadi Bu yang pas masih Ibu menjelaskan tentang mean Bu tadi. Yang Ibu menyebutkan box plot tadi gimana Bu? Kurang terdengar. Apanya maksudnya? Mean. Oh iya, jadi kan mean itu tadi dikatakan bahwa rata-rata itu sangat rentan terhadap nilai ekstrim.
gitu kan? Kenapa? Karena kan bicara rata-rata itu berkaitan dengan keseluruhan data, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan Anda punya data gini aja deh, gitu. Kenapa sih yang dimaksud dengan rentannya gini? Kalau saya punya, Irsyad bisa tolong di ini. Oke, saya punya data gini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Oke, rata-ratanya berapa saya punya? Rata-ratanya berapa ini? 3. Bu. Hah? 3. 3. 3, gitu kan? Oke, bisa menggambarkan kan? Sekarang gini. Ini rata-ratanya berapa? $19,17. 19,17. Oke. Rata-rata yang akan lebih bisa dipercaya yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari sini itu yang mana sebetulnya? Sebetulnya nilainya adalah tidak sampai ke 19,17 kan? Nilainya, ya kan? Nilainya adalah semuanya rata-rata di bawah 10. Gitu kan? Nilainya semuanya sebagian besar itu adalah di bawah 10. Tapi kalau melihat rata-rata gitu kan, oh ternyata kelas, misalkan saya tentukan ini kelas A, ini kelas B, gitu kan. Kalau dari sini, maka saya akan mengatakan kalau hanya dilihat dari rata-rata, Anda akan mengatakan mana yang baik? Mana yang lebih baik? Kelas A apa kelas B? Kelas A. Kelas B. Kelas A. Sebentar, tanpa Anda melihat ini, tanpa Anda tahu ini. Tanpa Anda tahu ini, kemudian B, ketika Bu. disajikan X barnya 3, yang ini X barnya 19,17, maka akan Anda beranggapan mana kelas mana yang paling baik? B. B. Kelas A, Bu. Yang B. Kenapa kelas A? Kan saya bilang tanpa kita tahu ini, paham nggak? Tanpa kita tahu data mentahnya. Artinya gini deh, kita cuman tahu bahwa oh kelas A itu X barnya adalah 3. Kelas B itu saya punya X barnya adalah 19,17 gitu kan. Misalkan ini nilai ujian nih gitu kan. Oke. Kita nggak tahu data ini dulu, kita nggak tahu. Nah, rata-rata yang bagus itu nilai ujiannya yang kelas A apa yang kelas B? B.